Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ada sebuah makalah di dalam kitab Nashaihul Ibad diterangkan bahwa dibawakan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Susah terhadap dunia itu bisa menjadikan gelapnya hati, dan susah terhadap akhirat itu bisa menjadi cahaya di dalam hati. Jadi kalau kita susah terhadap dunia, maka itu hati kita akan semakin gelap. Dunia itu apa sih? Dunia itu dikatakan oleh Nabi adalah sijnun lil mu'min, buwi. Dunia itu buwi. Buwi itu kalau bahasa saya dikenal dengan istilah omplok. Omplok itu apa? Ya, air itu kan ada buwinya itu ya, putih-putih warnanya. Jadi dunia itu ada juga yang mengatakan bangkai. Dunia itu adalah bangkai, seperti bangkai. Ya, karena memang banyak bangkai-bangkai yang kemudian ditelantarkan saja di bumi itu kan, buang. Bangkai-bangkai tidak dimakan oleh manusia, yang makan itu ya hewan-hewan kotor lagi, sehingga dunia itu penuh dengan kotoran. Maka apa yang kita senangi dari dunia itu? Memang betul bahwa di dunia itu ada sesuatu yang indah, seperti ciptaan Allah, seperti gunung yang begitu indah, langit yang begitu mempesona, ya, laut yang begitu luas, dan pemandangan-pemandangan lain yang bisa menjadikan mata kita itu terpesona akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi apakah kenikmatan dunia yang ada di dunia itu yang kita rasakan apakah bersifat abadi? Tentunya tidak. Sehingga karena ini semuanya dari sesuatu yang indah itu akan hancur, ya. Kalau hewan yang menjadi bangkai, tapi ini semua akan hancur. Kapan kita melihat kehancuran itu? Wallahu a'lam. Kalau kita tidak bisa merasakan kehancuran dunia ataupun dalam artian kiamat, maka kita nantinya pasti akan meninggalkan dunia itu kan, sehingga dunia itu hanya bersifat sementara. Maka ketika dunia itu bersifat sementara, kita tahu bahwa dunia itu akan hancur, kita ketika mati nanti tidak akan membawa dunia itu. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita besar-besarkan terhadap dunia itu? Otomatis ketika kita ketika kita memikirkan terhadap sesuatu yang fana, yang bakal rusak ini, maka hati kita akan petang, ya, akan menjadi zulmatun, disebutkan di dalam kitab ini, ya, gelap. Berbeda kalau kita fokus kepada memikirkan akhirat, ya, akhirat itu adalah sesuatu yang gaib. Kalau dunia kan sesuatu yang nyata. Gaib itu banyak kan. Gaib termasuk diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga, jannah itu juga gaib. Tetapi kita sebagai orang mukmin itu kita harus iman. Kita harus yakin terhadap sesuatu yang gaib itu. Karena kalau kita iman, pasti akan bertemu dengan Allah, pasti akan masuk surga. Nah, iman itu adalah sesuatu yang bersih, yang timbul dari hati yang benar-benar suci, bersih. Maka ketika kita ingat kepada akhirat, artinya ingat kepada Allah, juga hal-hal gaib yang lainnya, maka ya dengan dasar iman itu tadi, maka yang muncul dari hati itu adalah sesuatu yang bersifat positif, ya, sesuatu yang bersifat positif. Nah, inilah yang kemudian bahwa ketika kita memikirkan zat Allah, memikirkan surga, memikirkan nanti pada hari akhir, memikirkan bagaimana kata kita nanti ketika sudah masuk di alam kubur, ini akan menjadikan hati kita itu terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga takwa imannya itu yang terus kemudian naik, bertambah. Yang ini yang kemudian memancarkan dari ingat-ingat yang semacam itu bisa memancarkan ke seluruh bagian kehidupan kita, baik ketika berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan orang lain, itu nilai-nilai keakhiratannya itu bisa terimplementasi atau bisa teraplikasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Nah, ini yang kemudian memunculkan nur, memunculkan cahaya positif dari diri kita untuk orang lain, untuk keluarga kita. Maka kesimpulannya adalah mari kita bersama membangun hati kita untuk terus bisa mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita itu padang, bersinar. Jangan terlalu lama memikirkan dunia, menyusahkan dunia. Dunia itu tidak usah disusahi. Ya, karena kalau kita susah terhadap dunia itu menjadikan zulmah, menjadikan gelap gulita. Wallahu a'lam bishawab.